Hai, ketemu lagi dengan saya Sirin dari Sirin Investama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya terkait dengan analisa fundamental. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana caranya kita mengukur valuasi sebuah saham sebelum berinvestasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa melihat saham yang akan kita investasikan ini apakah harganya murah atau harganya mahal. Sehingga nanti ini menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan, ya. Apakah kita mau berinvestasi atau tidak. Nah, maka dari itu analisa valuasi menjadi salah satu analisa yang penting di dalam konsep fundamentalis. Nah, kita akan pelajari bersama pada pertemuan ini. Jadi kalau kita bicara tentang valuasi ya, saya biasanya menggunakan indikator yang paling sederhana. Tetapi indikator ini cukup powerful, yakni price to book value atau yang sering kita sebut sebagai PBV. Nah, PBV ini adalah apa sih? PBV ini merupakan perbandingan antara harga saham saat ini dengan nilai buku saham tersebut. Di mana rumusnya juga sama, harga saham dibagikan dengan nilai buku. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita mau lihat apakah harga sahamnya sudah di atas nilai bukunya atau masih di bawah nilai bukunya. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan saham ini under value, ya, murah, atau over value, mahal. Nanti kita bisa melihat dari price to book value ini. Nah, di sini saya juga berikan karakteristik dari PBV atau range angka dari PBV-nya, di mana kalau PBV-nya di bawah 1, dia biasanya menunjukkan valuasi sebuah emiten ini sangatlah murah atau under value. Karena apa? Harganya sekarang di bawah dari nilai bukunya. Ketika harga sebuah saham itu berada di bawah nilai bukunya, maka banyak sekali fundamentalis yang menyatakan saham ini tergolong sangat murah atau under value. Ya. Ini karakteristik yang pertama dari PBV. Yang kedua, range PBV 1 sampai dengan 3. Ini menunjukkan valuasi sebuah emiten masih tergolong cukup murah, ya. Jadi kalau range-nya itu 1 sampai 3 ya, harga sahamnya itu 1 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat lebih tinggi dari nilai bukunya, maka beberapa fundamentalis menyatakan, wah ini masih cukup murah, masih layak untuk diinvestasikan. Ya, ini secara teorinya. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang ketiga, ya kalau kita lihat di sini, PBV-nya 3 sampai 5. Nah, ini menunjukkan valuasi sebuah emiten itu biasanya sudah mature atau sudah matang. Sehingga seringkali investor ketika melihat PBV sebuah saham itu sudah mencapai angka 3 sampai dengan 5, mereka akan melakukan take profit secara bertahap. Nah, ini yang dilakukan kalau ternyata PBV-nya 3 sampai dengan 5, ya. Nah, karakteristik yang terakhir, PBV di atas 5 menunjukkan valuasi sebuah emiten itu sudah mahal atau over value, ya. Nah, ini mesti hati-hati dengan yang namanya emiten yang memiliki PBV di atas 5. Karena biasanya ya harga sahamnya sudah 5 kali lipat dari nilai bukunya. Ini biasanya secara teori sudah sangat mahal. Maka untuk emiten-emiten yang seperti ini, fundamentalis konvensional cenderung menghindarinya. Mereka nggak mau mencari masalah. Mereka nggak mau mengambil resiko. Karena resiko-resiko dari saham PBV di atas 5 itu biasanya cenderung tinggi. Maka mereka nggak mau akan hal itu. Nah, ini adalah karakteristik PBV-nya. Nah, kemudian kita juga akan bahas sebenarnya boleh nggak PBV ini digunakan secara kesatuan saja tanpa menggunakan indikator lain. Nah, ini kekeliruan dalam penggunaan PBV. Jadi seringkali ya saya melihat banyak orang investor itu patokannya cuma satu. Patokannya ketika berinvestasi, lihat valuasinya. Kalau PBV-nya sudah murah, dia investasi. Nah, ini sebuah kekeliruan. Karena apa? Dia terpaku pada range angka pencapaian PBV. Ya. Jadi umumnya fundamentalis itu selalu nganggap bahwasannya ketika PBV sebuah emiten itu kurang dari 1, ya, maka asumsinya emiten ini sudah under value dan layak investasi. Ya, jadi ini kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, dia cuma gunakan PBV saja sebagai satu-satunya alat analisa kelayakan investasi tanpa dibandingkan dengan indikator atau alat analisa lain. Nah, ini dua kesalahan utama.
Sehingga kalau kita melakukan dua kesalahan utama seperti ini, seringkali kita memang dapatkan saham yang murah, tetapi ternyata murahan. Ya, jadi sahamnya memang murah secara PBV, tapi ternyata murahan. Harga sahamnya nggak naik-naik lagi. Yang ada malah tidur di angka 50. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, maka di sini saya akan berikan contoh kasusnya seperti apa. Supaya nanti jangan sampai kita salah mengartikan analisa PBV ini sehingga penggunaan PBV ini menjadi tidak maksimal. Nah, ini yang saya maksudkan. PBV ini analisa yang sederhana tetapi powerful kalau penggunaannya tepat. Tetapi kalau penggunaannya salah, ini jadi masalah. Ya. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh kasusnya seperti apa. Jadi kita masuk ke dalam contoh kasusnya ya, terkait dengan bagaimana penggunaan PBV yang tepat tadi ya. Nah, di sini ada PTA ya, di mana harga sahamnya itu sendiri saya buat Rp350 dengan nilai buku sebesar Rp500. Nah, kalau kita mau mencari price to book value-nya atau mencari nilai PBV-nya, kita tinggal bagikan saja. Harga saham saat ini dibagikan dengan nilai bukunya. Sehingga kita dapat PBV-nya sebesar 0,7. Nah, artinya apa? Kalau PBV-nya ini sebesar 0,7, berdasarkan range PBV tadi, maka seolah-olah harga saham dari PTA ini undervalue atau sangat murah. Sehingga kita cenderung berpikir, wah kalau gitu Pak Sherin, karena PTA ini harga sahamnya undervalue, PBV-nya cuma 0,7 sangat murah, ya udah deh kita masuk Pak untuk investasi. Nah, ini kesalahan utama. Karena sekali lagi saya sudah katakan bahwasannya PBV itu tidak boleh digunakan secara single user atau sendirian. Dia nggak bisa berdiri sendiri analisa valuasi ini. Ya, karena takutnya nanti ketika kita melihat PTA ini PBV-nya murah ya, undervalue, ternyata nggak sebanding dengan kinerjanya. Misalkan seperti ini. Ternyata setelah kita lihat lebih lanjut, ya, rasio-rasio keuangannya dari PTA ini seperti ROA, Return on Asset, ROE, Return on Equity, dan juga NPM, Net Profit Margin, ternyata angka ROA-nya itu sebesar min 3%. Kemudian ROE-nya itu min 5%. NPM-nya juga minus 7%. Wah, tadi kita lihat ya, PTA ini harga sahamnya murah, valuasinya murah. Tetapi ternyata valuasi yang murah ini tidak diimbangi dengan kinerja yang mumpuni. Justru kinerjanya jeblok juga. Karena apa? Kita lihat return on asset-nya, return on equity-nya, net profit margin-nya minus semua. Atau mungkin nilainya sangat kecil. Ya, misalkan ROA-nya 1%. Kemudian kita lihat lagi, misalkan juga ROE-nya itu cuma 2%, NPM-nya itu cuma 0,4%, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika perusahaan itu valuasinya murah dan juga ternyata kinerjanya kurang baik, maka valuasi yang sifatnya murah ini, undervalue ini, bukan berarti layak investasi. Tetapi ini justru harus dihindari. Ya, perusahaan-perusahaan seperti ini harus dihindari. Karena apa? Nilainya memang murah, tapi ternyata dia murahan. Karena kinerjanya sangat jelek. Wajar kalau valuasinya menjadi jeblok atau menjadi sangat murah. Nah, maka saya sudah katakan tadi, PBV analisa valuasi tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa digunakan secara sendirian tanpa dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Nah, ini kesalahan ketika kita menggunakan yang namanya PBV itu. Nah, lebih baik kesalahan seperti ini tolong dihindari. Jangan sampai ini kamu baca buku tentang PBV, lihat PBV di bawah 1, langsung HK untuk investasi. Nah, ini sesuatu yang kurang baik, ya. Jadi, tolong dipahami terkait hal ini, ya. Nah, kemudian kita lihat juga, misalkan seperti ini. PBV-nya masih 0,7, tetapi misalkan ROA-nya itu adalah 7%, ROE-nya misalkan 7,4%, dan NPM-nya misalkan 11%. Nah, inilah perusahaan yang kita cari. Model-model perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang kita mau cari. Ini cocok untuk investasi. Kenapa cocok untuk investasi? Kita lihat ya, harga sahamnya undervalue, masih murah, masih di bawah angka 1, jadi golongannya sangat murah. Kinerja keuangannya juga lumayan baik, ya.
Karena return on assetnya 7%, return on equity-nya 7,4%, net profit marginnya 11%. Wah, ini salah satu saham yang menjadi idaman bagi investor yang sifatnya fundamentalis konvensional. Ya. Nah, tetapi di sini masih belum cukup. Kenapa belum cukup? Kita bisa bandingkan lagi dengan apa? Dividennya. Ya. PBV rendah, ya, kinerja baik, kita juga lihat supaya komplit, kita lihat ada nggak dia membagikan dividen ya per tahunnya. Misalkan dividennya sudah 5%. Wah, ini lumayan banget kalau dia udah 5%, misalkan seperti itu. Kalau ternyata dia sudah 5% dividennya ini, maka di sini kita nilai, wah ini perusahaan yang tipikalnya komplit ya. Under value, kinerjanya baik, kemudian juga dia membagikan dividen. Ya. Nah, inilah contoh dari perusahaan yang bervaluasi rendah dan juga layak investasi. Nah, ini bisa menjadi kriteria-kriteria sederhana. Jadi analisa ini nggak sulit loh. Analisa ini sangat sederhana. Analisa ini sangat simple. Jangan dibuat ribet. Ya. Nah, ini kamu harus pahami ini. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan, Pak Seirin, ROA, ROE, NPM itu apa? Ngukur kinerja keuangan perusahaan itu bagaimana? Nah, lihat video saya sebelumnya. Saya juga ada jelaskan secara lengkap bagaimana menilai kinerja keuangan secara objektif. Menggunakan ROA, ROE, NPM, kemudian analisa cross komparatif terkait dengan hal ini. Nah, kalian bisa lihat dari video-video sebelumnya. Nah, kurang lebih ini tutorial sederhana saya terkait dengan bagaimana cara menilai valuasi sebuah saham murah atau mahal. Jadi sangat simple, sangat sederhana, tapi cenderung powerful. Ya, sekali lagi jangan dibuat ribet. Sebuah hal yang sederhana, ya tetaplah dibuat sederhana. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi terima kasih ya. Jangan lupa tolong subscribe dan juga like dari video ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk kalian plankton dan juga sukses selalu untuk kita semua.